Jadi masih ada di kamar mandi. Siap yang mulia. Oke. Nah, saya Tadi sempat itu tuh dicopot pakai anak. siap yang mulia. Iya yang mulia. Oh, iya lepas. Iya yang mulia. Kalau bingungnya iya. Oke. Saudara masih ingat nggak baju yang dipakai Bintu T. Siap, masih ingat yang mulia. Masih ingat. Ada nggak? Terus baju yang pakai Amer. Oh, ada mana? Hanya seperti shot aja yang dalam tamu. Oh, pakai shot depannya. Di perempuan. Terus pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat misteri Mbak Suci. Kali ini saya berada di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, tepatnya di belakang TKP, kurang lebih sekitar 50 meteran. Nah, kali ini tuh saya ada di belakang, tepatnya di perbatasan kebunnya Pak RT dengan kebun di belakang TKP. Terakhir kali saya ada pembahasan di saat live streaming, itu ada dugaan bahwa ada seseorang yang sempat dari TKP dia lari ke belakang, ketemulah di sini. Setelah itu dia jalan setapak ke sana. Dugaan kami saat itu, kalau melihat informasi dari warga sekitar, di saat di pagi hari sempat ada jejak kaki jalan ke sini. Jadi posisinya telanjang kaki. Dugaan sementara saat itu kita bahwa mungkin itu jejak kakinya Danung. Kenapa bisa sampai seperti itu? Sempat kita cross check juga dan bahkan ngobrol dengan Bang Cecep, kurang lebih mendekati hal yang sama. Jadi ada seseorang yang jalan ke sini, sana terus. Kenapa hal itu lebih kita yakinin lagi? Dalam persidangan beberapa hari yang lalu, di saat ada keterangan saksi Danu, saat ditanya hakim dan bahkan jaksa penuntut umum, ditanya baju apa yang dipakai oleh almarhumah Amel, Danu hanya bisa menyebutkan short dalam artian berarti celana. Jadi tidak bisa menyebutkan baju apa yang dipakai. Mungkin sahabat misteri Mbak Suci ingat tentang itu ya. Nih, saat itu ada jejak kaki di sini. Cuma nggak tahu jejak kaki yang ada di sini tuh sempat diketahui oleh pihak penyidik di awal kasus, pihak Polsek maupun Polres, atau tidak kita kurang tahu. Sini terus bahkan Bang Cecep saat itu juga meyakini hal yang sama. Jadi saat itu Bang Cecep, Mbak Suci pun sama keyakinannya, memang ada orang yang lewat sini dan bahkan bersembunyi, dan terbukti saat itu memang ada jejak telapak kaki. Nah, saat itu dia berhenti persis ada di depan gudang sini. Nah, di sini nih. Jadi dugaan kita saat itu dia berhenti di sini, diem dan merhatikan ke pintu gudang. Dengan kata lain, saat itu jikalau memang benar di Danu, nyambung, karena dia tidak bisa menyebutkan baju yang dipakai oleh almarhumah Amel, makanya cuma bisa menyebutkan short, dan itu identik dengan celana yang dipakai oleh almarhumah Amel di saat ditemukan di bagasi mobil. Logikanya kalau memang Danu melihat segala sesuatunya terkait kejadian malam itu, mestinya bisa menyebutkan baju apa yang dipakai, tapi ternyata tidak, dan hanya bisa menyebutkan short. Berarti kan tidak menutup kemungkinan nih dia melihat dari posisi ini di sini ya,
bersembunyi di balik pagar gitu, ngumpet lah. Dulu nggak serimbun ini rerumputan, jadi kelihatan. Termasuk prosesi yang dibilang bopong dari depan tuh entah benar apa tidak, yang pasti dia sepertinya hanya sebatas melihat celana almarhumah Amel. Nah, setelah dia berdiam diri di sini, dia sempat lari ke sana nih, ke ujung tanah sana. Terus di sana dia lompat. Itu dugaan yang kita dapati di saat awal kita masuk ke area Ciseti di bulan Oktober 2021. Terus hal temuan lain saat itu sempat ditemukan adanya noda darah yang menempel di salah satu pagar gitu, kayak jadi kalau orang yang habis mungkin yang habis eksekusi kali, tangannya kena darah terus dibersihkan di sini. Saat itu informasinya sempat diambil gambar oleh salah satu petugas. Cuma nggak tahu ada kaitan apa enggak. Terbukti dari hasil persidangan beberapa hari ini, termasuk dengan didatangnya anggota polsek, kan tidak ada informasi terkait dengan temuan noda darah di pagar. Saat itu posisi pagar yang saya tahu keterangan dari Pak RT memang ada terobosan ya, karena orang suka lalu lalang gitu. Tapi setelah kejadian sempat ditutup sama Pak RT. Ini kondisi yang terbaru sekarang nih ya, di belakang TKP udah mulai rimbun semuanya. Ini nggak tahu ini dipotong, cuman saya nggak berani masuk karena statusnya masih dalam perkara, dan mungkin polis lainnya juga masih terpasang di bawah, tapi ya sudah nggak terpasang rapi. Jadi balik lagi terkait dugaan sementara saat itu waktu kita datang ke TKP bulan Oktober ya, ingat banget bersama Bang Cecep juga. Disinilah dugaannya. Ada seseorang yang diam di sini dan memperhatikan kondisi TKP dari sini. Kalaupun itu memang dugaan kami benar itu Danu, ya tidak untuk kemungkinan apa yang disampaikan kejadian di dalam pun bisa jadi itu sebuah cerita. Karena sempat disampaikan di awal ada eksekusi Bu Tuti di kamar, rupanya berubah di ruang TV. Itu sempat ada perubahan saat itu, saya kalau tidak salah dengar, mohon koreksi ya. Ini kondisinya sekarang di belakang sudah semakin rimbun. Informasi pemilik tanah sebetulnya sudah diserahkan ke Pak RT untuk mengerjakan, cuman karena pertimbangan kondisi masih hujan tidak akan mungkin, karena pasti akan capek kalau nanti tunggu musim kering baru dibersihkan, dan kebun di belakang TKP itu akan dikerjakan oleh Pak RT yang saya dapat informasi. Ini jelas saat itu ya di sini. Cuma tidak tahu saat itu diketahui oleh pihak anggota kepolisian apa tidak. Ada jejak kaki, telapak kaki. Jadi posisi tidak pakai alas kaki ya. Gitu sahabat Misteri Pak Suci. Larinya ke sana dia. Tuh sekilas info nih, belakang TKP udah rimbun. Harusnya malam kesini ya, biar bisa lebih pas. Tengah malam kesini dari belakang, tapi harus izin lingkungan dulu, nanti dikira maling. Itu ya sahabat. Jadi kenapa dari awal pun kami meyakinin ya ini bukan buat opini ya, kita namanya keyakinan dan dugaan ya, bisa salah bisa benar. Meyakini banget bahwa Danu itu tidak terlibat langsung keseluruhan, dia hanya melihat. Dan kemarin di live
streaming kita, bahkan Bang Jack juga sempat mengutarakan bahwa Danu itu sempat bilang ke Bang Jack dia hanya diam di pojokan dan nangis. Sedikit relevan ya, jadi hanya cuma bisa melihat. Ya mungkin orang-orangnya nggak hafal satu-satunya persis satu persatu orang yang sebenarnya, cuma nggak tahu kenapa. Kalau toh memang dugaan kita benar, nggak tahu kenapa sekarang dengan 4 tersangka lain itu yang disebutkan. Ini jalurnya tuh, jadi dari TKP dia lari ke sini, sana melihat kejadian di TKP. Saya lebih yakin terakhir kali ya gara-gara Danu di saat ditanya terkait baju yang dipakai oleh almarhumah Amel, Danu tidak bisa menyebutkan. Yang kedua ditambah lagi terkait dengan bahasa stick golf yang digunakan untuk eksekusi pun Danu juga tidak bisa menunjukkan. Dan bahkan sempat ditunjukkan oleh JPU bahasanya stick yang sudah dibawa ke ruang sidang ada sebanyak itu, tidak ada satupun yang dilihat Danu untuk dipakai eksekusi. Itu yang membuat kami lebih yakin terkait temuan kita di awal di sini, adanya tapak kaki, dan dugaan kita memang ada yang standby di tempat yang tadi yang lihat ke TKP. Itu sahabat misteri Mbak Suci, mungkin sekilas kenapa saya harus datang ke sini. Minimal saya mau coba mengulang apa yang kita temukan saat itu di bulan Oktober, karena kita dapat informasi ada jejak tapak kaki di samping sini yang kita duga saat itu dialah Danu. Ya semoga salah ya, namanya juga dugaan. Itu sahabat misteri Mbak Suci yang bisa saya update. Terima kasih sudah support channel Misteri Mbak Suci. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan murah rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.